Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatan wa salaman daimaini falazimaini ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi pada mata kuliah usul tafsir wa qawaiduhu. Semoga semuanya masih sehat selalu dan masih semangat untuk menyimak video pembelajaran karena kita masih kuliah dalam jaringan gitu ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar atau membahas tentang corak-corak penafsiran. Berikut metode-metode yang digunakan oleh mufasir yang akhirnya memunculkan warna tersendiri dalam kitab-kitab tafsir yang berbeda dari satu mufasir ke mufasir yang lain. Nah, di sini kita akan kembali atau mengerucutkan kembali ke dalam apa sih sebenarnya yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang mufasir. Entah nanti produk tafsirannya itu akan berbentuk lughawi, adab ijtimai, ataukah mufasir menafsirkannya secara ijmali ataupun tahlili ataupun maudhu'i. Dasar-dasar dari hal-hal yang dasar yang akan kita bahas ini tidak boleh hilang dari si mufasir tersebut. Jadi dari beliau si mufasir tersebut. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin akan ditonjolkan dalam corak penafsiran yang beliau pakai. Nah, gitu. Jadi di sini ahsanut turuqut tafsir. Jadi jalan atau rentetan jalan terbaik dalam melakukan penafsiran. Yang pertama tentu harus mengambil dari Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu mungkin di satu ayat dia mujmal, nanti ditafsirkan di ayat yang lain. Mungkin di ayat satunya dia itu kemudian akan ditaksis di ayat yang lain. Nah, jadi Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah itu sudah yufassiru ba'duhu ba'dun gitu ya. Jadi dalam ayat Al-Quran itu sudah ada beberapa ayat yang antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu saling menafsirkan gitu. Jadi misalnya di ayat yang satunya itu global atau atau mungkin belum terjawab atau belum jelas maknanya, itu akan dijelaskan di ayat yang lainnya gitu ya. Itu misalnya surat Al-Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi di situ ada ihdinas siratal mustaqim. Jadi tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Jadi jalan yang an'amta 'alaihim, yang engkau berikan nikmat kepada mereka gitulah. Alaihimnya itu kembali ke siapa gitu kan ya. Itu kan memunculkan pertanyaan. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu ada doa. Ketika kita membaca Al-Fatihah itu kita berdoa untuk diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus yang Allah memberikan nikmat kepada mereka gitu. Nah, ternyata itu mereka siapa gitu ya. Khairil maghdubi waladdallin. Jadi bukan orang-orang yang maghdub dan bukan orang-orang yang bolim gitu. Nah, itu ditafsirkan atau dijelaskan di ayat yang lainnya. Al-amta alaihim minan nabiyyin wa syuhada'i wa sholihin itu ya di ayat yang lainnya, bukan di surat Al-Fatihah. Jadi di surat Al-Fatihah yang itu domirnya itu belum jelas, itu dijelaskan di ayat yang lainnya. Dan di Al-Quran hal semacam itu banyak. Jadi yang perlu dilakukan oleh mufassir ketika mau menjelaskan Al-Quran adalah mencari dulu di dalam Al-Quran itu apakah sudah ada penafsirannya atau penjelasannya atau belum.
Itu seperti itu. Jadi membandingkan ya, muqarran dulu ya, membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, mengumpulkan dulu. Jadi jelas yang perlu diketahui oleh seorang mufasir adalah Al-Quran secara keseluruhan. Nah, jadi kita akan langsung membahas poin syarat-syarat mufasir ini ya. Syarat-syarat mufasir yang ada di sini. Jadi ketika menafsirkan Al-Quran, syarat pertama adalah mengetahui ayat Al-Quran secara keseluruhan, karena dalam Al-Quran itu satunya mungkin tidak jelas akan dijelaskan di ayat yang lainnya. Nah, itu keunggulan Al-Quran gitu ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, dan 6.000 sekian ayat itu tidak ada penjelasannya atau dirasa memang masih kurang, maka step selanjutnya adalah mencari dalam penjelasan Nabi atau sunnah Nabi, karena Nabi itu diutus menyampaikan Al-Quran berikut dengan penjelasannya. Nabi itu kan mufasir awal gitu ya. Mufasir pertama dalam ayat Al-Quran ya Nabi. Gitu. Ketika memang di Al-Quran tidak ditemui penjelasannya, maka disitulah sunnah Nabi bisa kita gunakan atau digunakan oleh para mufasir. Nah, itu stepnya jelas. Jadi dicari dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi dirinya sendiri itu menjelaskan apa yang tidak jelas dalam bagian dirinya. Nah, kemudian kalau memang tidak ditemukan penjelasan dalam Al-Quran, maka bisa beranjak ke sunnah Nabi. Nah, jadi yang perlu diketahui oleh mufasir adalah hadis dan segala hal yang terkait dengan ilmu hadis gitu. Jadi ilmu hadis yang banyak sekali, bagaimana hadis itu bisa dianggap sahih, bagaimana syarat hadis itu mutawatir, bagaimana hadis apa hukumnya memakai hadis mutawatir, hadis sahih maupun hasan maupun dhaif dan lain sebagainya. Jadi seorang mufasir juga harus jadi muhaddis dulu ya, jadi ahli hadis dulu gitu, untuk mengetahui mana hadis yang bisa dipakai untuk menafsirkan Al-Quran, mana yang tidak. Itu mana hadis yang meskipun hadis dhaif misalnya, mana hadis dhaif yang bisa dipakai untuk ihtijaj atau untuk berhujjah atau untuk istinbatul ahkam, mana hadis yang tidak. Jadi seorang mufasir juga harus ahli dalam bidang hadis, itu tidak bisa dipisahkan gitu. Makanya dalam prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, mata kuliah berkaitan dengan hadis itu tidak bisa dihapus gitu ya. Artinya Al-Quran dan hadis itu akan selalu berkaitan gitu. Ya tidak cuma dengan hadis gitu, tidak cuma dengan hadis, dengan banyak hal. Nah, sunnah Nabi itu seperti masdarnya ya, sunnah itu kan masdar sani lit tasyri' gitu ya, kita biasa menyebutkan. Sunnah itu adalah sumber kedua dalam syariat setelah Al-Quran. Nah, karena jelas ya sunnah Nabi itu berasal dari Nabi, dan Nabi itu bisa kita katakan pembawa Al-Qur'annya gitu ya. Karena kita tidak bisa berdialog langsung dengan pemilik kalamnya yaitu Allah, maka kita bisa berdialog dengan yang membawa gitu, yang diutus untuk menyampaikan Al-Qur'an. Gitu. Kayak misalnya sebuah tulisan atau kita ketika membaca novel gitu ya, membaca novel itu ketika tidak jelas makna yang dalam novel itu, atau ketika ada hal-hal yang perlu dijelaskan, maka si pembuat novel itu akan menjelaskan. Nah, biasanya kalau bedah buku gitu ya, atau launching buku itu penulis itu akan menjelaskan apa-apa yang berkaitan dengan buku yang dia tulis gitu. Nah, kalau ternyata yang menulis itu tidak bisa berdialog dengan kita, nah, maka yang bisa berdialog adalah si pembawa pesan itu gitu, karena Al-Quran itu pesan-pesannya adalah dibawa oleh Nabi gitu. Jadi yang bisa diajak dialog oleh umat adalah Nabi Muhammad itu melalui penjelasan-penjelasan beliau ketika Al-Quran itu diturunkan. Nah,
sudah pernah ya dulu kita bahas, Nabi itu memfasirkannya. Ada yang memang Nabi menafsirkan langsung ayat-ayat yang beliau sampaikan. Ada yang memang berasal dari pertanyaan sahabat. Nah, sahabat itu tidak tahu makna ayat ini, kemudian dijelaskan Nabi dan lain sebagainya gitu. Ada yang misalnya ayat sudah turun tapi Nabi melakukan penjelasannya ketika memang ayat itu digunakan, gitu ya. Atau ada yang bertanya tentang hal baru tapi ayat sudah turun, maka Nabi akan merujuk kembali bahwa dulu pernah turun ayat seperti ini dan lain sebagainya. Nah, jadi yang perlu dilakukan oleh mufassir yang pertama adalah menjaga penjelasan yang ada dalam Al-Quran sendiri. Kalau tidak ditemukan maka beranjak ke sunnah Nabi. Nah, gitu. Kemudian setelah sunnah Nabi misalnya masih tidak ketemu dalam sunnah Nabi, maka yang bisa dicari adalah dari qaul sahabat dan tabi'in gitu. Meskipun di sini pemilahannya harus lebih jeli lagi gitu ya. Kenapa qaul sahabat dan tabi'in? Pernah saya katakan bahwa sahabat itu saksi ya, sahabat itu adalah saksi diturunkannya Al-Quran gitu ya, karena Nabi itu ketika Al-Quran turun terus kemudian disampaikan kepada sahabat gitu, jadi pendengar pertama dari Al-Quran setelah Nabi itu ya sahabat gitu. Kalau Nabi itu misalnya kita bahasakan dengan pembawa Al-Qurannya, maka saat itu adalah objek ayat-ayat Al-Quran ya di zaman-zaman sahabat itu gitu ya, di zaman Nabi yang bersinggungan dengan sahabat itu. Jadi kejadiannya itu sahabat juga tahu, ayat itu turun dalam keadaan apa sahabat juga menyaksikan, kemudian bagaimana Nabi itu menyampaikan pertama ayat itu juga kepada sahabat ya. Jadi mereka saksi pertama diturunkannya Al-Quran yang terkait dengan entah dari sosial kemasyarakatannya, entah dari kejadian-kejadian yang mengikuti turunnya Al-Quran ya. Jadi sahabat itu saksi sabab nuzul Al-Quran gitu, yang membersamai Nabi itu. Makanya qaul sahabat itu juga bisa menguatkan apa yang dijelaskan oleh Nabi, atau misalnya dalam penjelasan Nabi tidak ada karena dalam ketika itu di masa Nabi kejadian itu memang belum muncul. Nah, kemudian baru muncul di masa sahabat. Maka sahabat akan melakukan istimbat atau melakukan penarikan hukum dari hal-hal yang beliau ketahui dari penjelasan Nabi. Jadi bisa melakukan kias, bisa melakukan apapun yang akhirnya bisa sahabat itu ketika mau berijtihad itu kan tandolanya selalu ke Al-Quran dan sunnah Nabi gitu ya. Meskipun dalam Nabi hukum ini belum ada dan baru ada di zaman sahabat, sahabat juga melakukan ijtihad itu berdasar pada apa yang sudah mereka pelajari dari Al-Quran dan penjelasan dari Nabi ya. Makanya kalau sahabat ini masih bisa dipakai gitu ya, tentu penyaringannya harus lebih ketat lagi gitu, mana yang memang sesuai dengan didasarkan pada qaul Nabi dan Al-Quran, mana yang tidak, itu mana yang bisa dipakai gitu, mana yang tidak. Karena sahabat-sahabat ini kan juga secara kemampuan, secara intelektual, kemudian kuantitas bertemu dan belajar sama Nabi dari satu sahabat ke sahabat yang lain itu berbeda. Jadi ada tingkatan-tingkatannya gitu lah. Kalau dalam perawi hadis itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Mana sahabat yang memang paling banyak meriwayatkan hadis, mana yang memang paling banyak membersamai Rasul dan lain sebagainya. Nah, jadi itu. Ketika pada qaul-qaul ini tidak ada dari Al-Quran, tidak ditemukan, Nabi juga tidak ditemukan gitu ya. Semakin ke sini kan mungkin kejadian atau hal-hal yang butuh penafsiran Al-Quran itu kan akan semakin baru ya. Jadi kejadian-kejadian ini juga akan semakin baru, maka dibutuhkan ilmu-ilmu yang banyak untuk membawa spirit Al-Quran yang soleh likuli zaman wa likuli makan, yang bahwa Al-Quran itu sesuai setiap zaman dan bisa digunakan setiap zaman dan di setiap
tempat, maka ilmu-ilmu lain pendukungnya itu akan lebih banyak digunakan gitu ya. Tapi ini tadi stepnya dari Al-Quran, Nabi, kalau sahabat tabi'in itu tidak bisa dihindari. Atau kalau di zaman sekarang itu ditambah tidak hanya qaul sahabat dan tabi'in ya, tapi juga qaul ulama yang terdahulu, qaul ulama mutaqaddimin itu juga harus dibaca yang gitu ya. Juga harus diperhatikan karena mufassir dulu atau ulama mufassir yang klasik itu ketika menafsirkan tentu sudah melewati tahapan-tahapan ini gitu ya. Jadi untuk yang sekarang ya melihat lagi apa yang sudah dikaryakan atau yang sudah dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Ya sama ketika kita mau nulis skripsi ya, sebaru apapun tema yang akan kita angkat, kita harus melakukan sebuah daftar pustaka, itu kajian pustaka. Apakah tema ini meskipun secara judul tidak sama letternya, tapi pasti sudah pernah dibahas oleh penulis-penulis lain, oleh kakak kelas kalian yang lain gitu. Meskipun misalnya bahas yang paling banyak adalah bahas living Quran misalnya, living Qurannya berbeda, tempatnya berbeda, kegiatan yang dibidik atau ritual keagamaan yang diteliti berbeda, tapi secara langkah atau mungkin teori yang dipakai itu sudah pernah juga dipraktekkan oleh kakak kelas kalian, maka kajian pustaka itu harus tetap dilakukan. Begitu juga dengan mufassir ketika mau melakukan penafsiran, kajian pustaka terhadap ulama-ulama atau karya-karya tafsiran yang terdahulu itu juga harus diperhatikan gitu ya, karena dulu ulama juga sudah melakukan step-step ini gitu. Jadi untuk membandingkan bagaimana si ulama dulu menafsirkan ayat yang akan kita pakai di zaman sekarang. Nah, kalau kemudian dari segi teorinya ya atau dari segi ilmunya, ketika qaul ini kurang kuat dan kita mau mencari penguatan, maka yang bisa digunakan adalah kaidah bahasa Arab. Nah, karena Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, jadi kita tidak bisa meninggalkan bahasa Arab. Makanya seorang mufassir itu harus paham bahasa Arab, dari nahwunya, sorof, istiqoq lafalnya, balaghahnya. Balaghah itu ada badi'nya, dari semua ilmu balaghah ya. Kemudian dari apalagi bahasa Arab ini, dari makna lafaz, baik makna yang dohir maupun makna yang batininya, bukan batini ya, makna yang majazi ya, makna yang majazi maupun makna yang lafdinya gitu ya. Jadi makna yang memang dia kelihatan atau makna majaz di balik makna itu semuanya harus paham gitu. Jadi untuk mengungkapkan makna sebuah ayat itu, satu ayat itu secara lafaz harus dikulik gitu. Ini tuh bisa dimaknai apa saja, bisa dimaknai karena bahasa Arab itu ya sama kayak bahasa Indonesia ya. Ketika kita mau menjelaskan bahasa Indonesia itu kan kadang dalam KBBI itu kan satu kata itu mempunyai makna yang banyak gitu ya, makna yang banyak, sinonimnya apa, antonimnya apa, kemudian kalau digunakan dalam sebuah kalimat itu nanti fungsinya sebagai apa. Begitu juga dengan bahasa Arab, itu bahasa Arab lebih jelimet lagi ya. Bahasa Arab itu dari yang melakukan, dari fiilnya ya, dia yang melakukan, kami yang melakukan, kamu yang melakukan, dia laki-laki, dia perempuan aja domainnya sudah berbeda gitu. Itu berpengaruh pada katanya atau kalimahnya gitu ya. Jadi itu yang harus dipelajari oleh seorang mufassir ketika mau menafsirkan Al-Quran. Apapun corak nanti corak dari karya penafsirannya, ini step-step ini tidak bisa dibedakan oleh seorang mufassir gitu ya. Jadi dari Al-Quran itu sendiri, kemudian kalau tidak ketemu sunnah Nabi, dibantu dengan qaul sahabat dan tabi'in dan qaul ulama mufassirin mutaqaddimin. Nah, kemudian yang perlu dikuatkan lagi adalah bahasa Arabnya, karena yaitu tadi Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Jadi yang ilmu alat yang harus kita pakai untuk melihat Al-Quran ya ilmu alat bahasa Arab tentunya. Nah itu seperti itu. Makanya kita bisa melihat bahwa syarat mufassir itu
kita harus paham atau mengerti ayat Al-Quran secara keseluruhan. Jadi ketika mau menafsirkan itu sudah tahu ayat Al-Quran keseluruhannya itu kayak gimana. Jadi tidak hanya mengambil satu ayat ini kemudian dihukumi ini. Tidak bisa. Ayat itu mungkin ada yang kelihatan bertentangan dari satu dengan yang lainnya, itu butuh butuh disatukan. Mana yang memang ini sesuai dengan keadaan ini, atau mungkin mana itu sudah ada nasih dan ada mansuh, mana yang duluan turun dan yang lain sebagainya. Apalagi dalam Al-Quran itu domirnya kadang tidak jelas gitu ya. Faulaika humul kafirun, faulaika humul munafikun, faulaika humul dhalimun, hum itu kembali ke siapa, munafikun itu kembali ke siapa, dan lain sebagainya. Nah, itu seorang mufasir harus paham di sini. Nah, kemudian harus paham juga ilmu qiraah gitu, ilmu qiraat gitu. Jadi mungkin satu kata ini di qiraat sabah ya. Jadi itu bisa dibaca seperti ini, bisa dibaca seperti ini, bisa dibaca seperti ini. Yang mungkin itu berpengaruh juga dengan maknanya. Jadi dalam satu tempat ini dibaca ini, satu tempat lain dibaca ini. Nah, itu seorang mufasir harus sudah paham gitu ya. Jadi ketika menafsirkan semuanya harus paham. Kemudian yang harus pahami adalah ilmu usul fiqh, karena biasanya ketika mufasir itu kan menafsirkan itu untuk mencari hukumnya, ya, mencari istinbatul ahkam dalam sebuah ayat, menarik kesimpulan, menarik hikmah, menarik hukum. Maka seorang mufasir juga harus paham ilmu-ilmu usul fiqhnya. Nah, ada tarikh tasyri'nya. Jadi ada sejarah pentasyri'an sebuah hukum, itu harus paham. Ilmu usul fiqh juga harus paham gitu ya. Mana dia itu am, mana dia itu khos, mana dia itu mujmal, mana dia itu tafsir, dan lain sebagainya. Nah, jadi seorang mufasir itu tidak hanya belajar ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi juga ilmu hadis, ilmu lughah, sejarah, kemudian fikihnya. Nah, semuanya harus bisa diketahui. Makanya ketika sudah menjadi mufasir itu biasanya kita lihat Pak Quraisy misalnya, Pak Quraisy menilai sebagai mufasir itu tidak cuma mufasir tapi juga fuqaha ya fuqaha juga bisa ahli bahasa, beliau juga muhadis gitu ya. Jadi semua ilmu itu harus sudah dipelajari, makanya berat gitu, berat. Jadi seorang fasih itu berat gitu, menafsirkan Al-Quran itu berat gitu. Kemudian ilmu yang harus dipahami juga adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu kan ada munasabah ayat ini itu biasanya akhir ayat surat itu kan sudah, surat-surat dalam Al-Quran itu kan sudah di ketok palu urutan dalam mushafnya apa gitu ya. Biasanya mufasir itu kan mencari munasabahnya, entah dari akhir surat ini dan awal surat ini, atau antar misalnya ayat pertama dan ayat kedua, kemudian ayat ketiga dan lain sebagainya, itu munasabahnya di mana. Nah, itu biasanya mufasir itu menjelaskan itu dulu sebelum menjelaskan isi dari penafsirannya. Kalau Pak Quraisy itu biasanya seperti itu ya, kalau mau menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah itu beliau menjelaskan dulu munasabahnya dulu, munasabah ayat atau munasabah antar surat dan surat. Kemudian paham mana nasih, mana mansuh, paham tentang hikmah dalam qasas Al-Quran gitu ya, asbabun nuzulnya dan lain sebagainya, yang mungkin akan kita bahas beberapa nanti di pertemuan selanjutnya gitu. Kemudian kalau dari segi adabnya, itu kan tadi apa yang harus diketahui oleh seorang mufasir. Kalau sekarang dari segi adabnya, itu adab seorang mufasir adalah mengamalkan apa yang diketahui. Jadi tidak cuma omdo gitu ya, dari kalau mufasir itu tidak cuma tahu ini hukumnya, tapi tidak mengamalkan. Jadi gur pinter tok gitu, tapi tidak ada amalnya. Kalau adab seorang mufasir itu harus mengamalkan apa yang diketahui, mengetahui hukum-hukum syariat, baik yang ibadah maupun yang muamalah. Nah, karena ya itu tadi, Al-Quran itu isinya berbagai macam ilmu. Ketika mau menafsirkan Al-Quran dan mencari hukumnya, maka harus paham tentang mana ini syariah yang berhubungan dengan ibadah, mana yang muamalah dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui aqwal ulama yang saya jelaskan tadi ya, teliti dan cerdas, ikhlas, tawakal, menyandarkan semuanya kepada Allah. Ahli zuhud biasanya seperti itu ya. Ketika semakin
pintar atau semakin berilmu seseorang, maka secara karakter itu akan semakin membumi. Itu bisa dilihat saja, bisa dilihat itu akan semakin membumi, akan semakin zuhud dan menyandarkan segala apa keilmuannya itu memang ya untuk mencari ridha Allah gitu ya. Jadi tidak untuk hal-hal yang lain. Nah, itu adalah syarat mufasir dan adab-adab mufasir gitu. Kemudian dari segi apa yang harus dijaga ketika dalam menafsirkan. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang lainnya gitu ya, tapi ada penekanan tersendiri dari manhaj tafsirnya itu yang harus dijaga adalah kesesuaian ayat yang ditafsirinya. Nah, jadi ayat ketika menafsir ini sesuai tidak dengan memang makna ayatnya, petunjuk-petunjuk dari mufrodatnya gitu ya, mufrodat yang mempunyai banyak makna itu tadi yang saya bahas tadi, itu apakah sesuai dengan hasil penafsirannya, itu yang perlu dijaga gitu ya. Jadi pun corak isyari yang menyandarkan tafsiran kepada isyarat batin itu bisa diterima penafsirannya jika hasil penafsirannya sesuai dengan makna yang dibawa oleh ayat tersebut. Jadi tidak kok akhirnya ditafsiri sak-sae gitu ya, tidak nyambung dengan makna-makna yang keluar dari ayat tersebut. Nah, itu tidak bisa diterima gitu. Yang bisa diterima adalah yang memang sesuai dengan makna dari ayat tersebut gitu. Karena ya meskipun hikmah di baliknya itu banyak, tapi ketika Allah berkalam seperti ini dengan redaksi seperti ini, tentu ada maksudnya ya, tentu ada maksudnya menggunakan lafaz anzalna. Nah, itu tentu ada maksudnya, walaupun Al-Quran itu yang menurunkan Al-Quran kan cuma Allah, tapi Allah menggunakan domir anzalna, artinya adalah kami menurunkan, itu pasti ada maksudnya gitu ya. Nah, jadi makna-makna yang dari sisi bahasa itu tidak bisa ditanggalkan gitu. Jadi harus sesuai dengan ayat yang ditafsiri dengan hasil penafsirannya. Kemudian makna hakiki dan makna majazi. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi makna yang kelihatan dan makna dibalik itu juga harus diungkapkan, harus juga harus dijaga keutuhannya gitu. Mentah nanti yang mau dipakai adalah makna hakikinya atau makna majazinya, tentu kedua makna ini harus dijaga dulu gitu. Kemudian kaitan antar ayat atau munasabah ayat. Nah, atau sabab nuzulnya, siyakul kalamnya. Siyakul kalam itu kalam ini itu digunakan untuk siapa gitu ya. Itu siyaknya. Jadi pada apa ya, menjelaskan siyakul kalam itu ya, apa posisi kalam ini itu untuk siapa, kemudian apa namanya, kan dalam bahasa Arab itu memang kayak gitu ya, jadi berbeda domir di depan ayat, misalnya dalam surat Al-Fatihah, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, itu kan dikedepankan maf'ulnya gitu ya. Jadi kita misalnya kalau dalam bahasa Arab biasa itu kan ketika kita mau mengatakan kami menyembahmu gitu kan, nak butuka gitu ya, nak butuka, kami menyembah ka itu kamu, kalau menyembahmu. Tapi dalam surah Al-Fatihah itu dibalik, jadi iya ka nak butuh, jadi kepadamu lah kami menyembah. Nah, itu kan punya makna yang berbeda dengan nak butuka gitu ya. Nah, jadi gitu, jadi itu harus dijaga, harus dijelaskan gitu, harus diungkapkan kenapa dalam bahasa Arab itu kalamnya seperti ini. Itu beberapa hal mendasar yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang mufasir, entah corak tafsirannya kayak gimana, entah background pendidikannya kayak gimana, metode apa yang nanti dipakai dalam penafsiran, dasar-dasar ini tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mufasir. Oke, semoga yang sedikit ini bisa membantu dan bisa jelas. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.